Dulu waktu saya bekerja di kebun Malaysia, banyak yang berkomentar, jauh-jauh kok cuma kerja kebun di Malaysia, rugi. Kalau kerja kebun ya lebih baik di kampung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini Bang Toha tengah berada di sebuah desa yang dimana desa ini memiliki banyak sawah padi yang dekat dengan tepi jalan. Di sini ada padi yang dimana sudah hampir siap panen, tapi modalnya ini cukup banyak ya. Jadi buat teman-teman yang sering berkata, oh jadi petani itu enak, jadi petani itu untungnya banyak. Di sini saya ingin memberikan informasi yang dimana tidak semua petani itu untung banyak. Bahkan ketika saya merantau di negara tetangga Malaysia, ketika saya bekerja di kebun, banyak yang mengatakan jauh-jauh ke Malaysia cuma kerja kebun. Kalau kerja kebun di Indonesia pun juga banyak. Tapi orang-orang yang berkata seperti itu, mereka tidak tahu sisi kehidupan menjadi seorang petani kalau di kampung, kalau punya lahan cuma kecil, keluar modal banyak. Ini sudah keluar modal banyak ya, beli jaring untuk menutupi padinya supaya tidak dimakan burung. Dan ini kalaupun panen paling-paling cuma cukup-cukup untuk makan. Jadi kalau berkata, oh jadi petani itu untung banyak, salah besar sahabatku semua. Petani kalau cuma punya sawah seluas ini saja, ini tidak cukup. Ini hanya cukup-cukup untuk makan. Dan sudah bisa panen saja, alhamdulillah. Karena menjadi petani ini juga tidak mudah sahabatku semua. Kadang-kadang permasalahannya tanamannya kena penyakit. Kalau sudah kena penyakit, sudah kerja keras, sudah kerja yang dimana kalau jadi petani ini memang penat loh. Kerja di bawah terik matahari, sedangkan gajinya tidak menentu. Dan kadang-kadang masih ada problem tentang sulitnya pupuk. Kalau sudah kesulitan mendapatkan pupuk, tentu tanamannya juga tidak bisa tumbuh subur. Apalagi dengan harga pupuk sekarang yang semakin mahal. Jadi tidak semuanya ya kan, kata-kata dari orang-orang yang mungkin mereka tidak hidup di desa, mungkin mereka hanya melihat di media sosial saja, tapi tidak pernah melihat sisi-sisi fakta di lapangan yang dimana apakah menjadi petani akan menjamin hidup sejahtera. Ternyata faktanya tidak juga sahabatku semua. Bahkan sekarang petani saja mulai ditinggalkan anak muda. Kebanyakan yang bekerja sebagai petani seperti ini orang tua, pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kalau kemarin waktu saya berada di Malaysia, ketika saya menceritakan, oh kerja di kebun Malaysia itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, misal kata kita jadi petani, entah itu tanam padi, entah itu tanam sayur, kadang-kadang kalau masa panen itu harganya jatuh. Sedangkan saat saya bekerja di kebun negara tetangga Malaysia, mau panen berapapun, mau panen melimpah, harganya tidak pernah jatuh. Kalau jatuh pun sedikit saja atau sedikit saja. Tapi di sini beda. Makanya kalau ada yang berkata jauh-jauh ke negara tetangga cuma jadi kerja kebun, cuma kuli kebun, beda. Kuli kebun di negara tetangga itu istilahnya gajiannya pun juga bisa untuk menabung. Tapi kalau kerja di kebun sendiri kadang-kadang cukup-cukup untuk makan tuh alhamdulillah. Oke, kali ini Bang Tua juga mau explore suasana pasar pagi yang ada di perkampungan Indonesia, yang dimana ini mirip-mirip seperti suasana pasar pagi yang ada di Malaysia. Jadi sambil menuju ke pasar paginya, Bang Tua akan tunjukkan suasana perkampungan yang ada di Indonesia, yang dimana saat ini Bang Toha sambut Ramadan di kampung sendiri. Biasanya sambut Ramadan di Malaysia ya. Dan di sini tidak ada bazarnya sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan pasti sudah ramai ya, tenda-tenda dipasang untuk bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Tapi kalau di sini nggak ada bazar Ramadannya. Oke, langsung kita menuju ke pasar paginya. Untuk menuju pasar paginya kali ini perjalanannya cukup lumayan jauh, sekitar 30 menitan. Tapi Bang Toha mungkin akan skip ya, karena cukup panjang. Kalau Bang Toha teruskan mungkin bisa-bisa videonya 1 jam. Jadi seperti ini suasana perkampungan di Indonesia kalau pagi hari. Di sini yang tanam tebu justru untuk masa panennya agak panjang ya. Biasanya
yang tanam tebu seperti ini punya lahan luas, jadi kalau ditanami tebu tidak rugi. Kalau punya lahan kecil ditanami tebu, ya cukup agak rugi sahabatku semua. Karena kalau cuma panen sedikit, untungnya juga sedikit. Tapi kalau punya lahan luas ditanami tebu, untungnya bolehlah, cukup lumayan banyak. Itu pun juga tidak banyak-banyak sangat. Kadang-kadang kalau masa panen dapatlah 10 juta, 12 juta dengan lahan yang cukup luas seperti ini. 12 juta, 10 juta kalau diringgitkan ya sekitar 3.000 ringgit atau 4.000 ringgit. Kalau yang punya lahan luas ditanami tebu. Tapi kalau yang tidak punya lahan luas seperti Bang Toha, ya kerjanya merantau. Karena dengan merantau, kita bulan-bulan itu bisa kirim uang ke kampung halaman. Tapi kalau menjadi petani, kendalanya tiap bulan tidak bisa dapat uang. Dan ini ada pakcik-pakcik yang mau berangkat ke sawah, mau mencangkul. Jadi di sini sistemnya itu masih menggunakan sistem manual pertaniannya sahabatku semua. Jadi tanah ini dicangkul ya. Tuh pakcik-pakcik tengah mau kerja. Dicangkul-cangkul, dibersihkan dari rumput liar. Nanti biasanya akan ditanami cili. Sebab kalau masa-masa seperti ini, cili harganya cukup lumayan mahal. Sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000. Itu sudah cukup lumayan mahal kalau musim cili seperti ini. Rp6.000 itu persamaan dengan Rp1 10 sen saja sahabatku semua. Jadi tidak begitu banyak ya. Kok Rp1 10 sen? Rp1 50 sen. Cili 1 kilo Rp1 50 sen, bayangkan. Jadi petani yang dimana merawat cili ini juga tidak mudah. Tapi untuk harga cili di sini, kalau musim cili seperti ini, memang cukup sangat murah. Seperti ini suasana kampung yang ada di Indonesia. Ini mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Bekerja sebagai petani. Dan rumah-rumah di sini itu memang jarang ber-AC. Kalau di perkampungan Malaysia kan rata-rata rumahnya ber-AC. Ada sih yang ber-AC, cuma 1-2 saja. Nampaknya ini orang yang cukup berada punya mobil. Kalau untuk petani-petani biasa seperti ini, jarang rumahnya ber-AC. Dan ini musolanya atau suronya. Oh ya, sahabat-sahabatku, kemarin ramai yang berkomentar, Bang, Indonesia puasanya kapan? Indonesia puasanya 19 hari bulan. Rasanya macet sama di Malaysia. Semalam saya tengok berita di Astro, puasa di Malaysia jatuh 19 hari bulan. Nah, ini dia tanaman cili yang ada di Indonesia, warnanya kuning. Seperti ini ya, sahabat semua. Jadi buahnya itu kuning. Kalau di Malaysia kan cili padinya kan warnanya merah. Dulu waktu pertama di Malaysia, ini pertama kali, saya tidak tahu kalau cili padi itu bau pedas sangat. Saya kira seperti di Indonesia, yang gimana kalau di Indonesia kan misal kata cili merah itu kan tidak begitu pedas. Dan pada saat itu saya buat sambal pakai cili merah, dan ternyata saya kasih banyak. Masya Allah, pedas gila, sampai kawan-kawan itu tidak ada yang mau makan sambal. Jadi saya ingat itu cilinya itu seperti cili merah di Indonesia yang seperti ini ya. Jadi kalau cili merah di Indonesia yang seperti ini, yang biasanya dibuat cili kering, itu kan tidak terlalu pedas kalau fresh seperti ini. Nah, cili padi saya samakan dengan cili merah seperti ini sahabatku semua. Dan untuk harga cili merah seperti ini sekarang sudah turun. Padahal kemarin harganya cukup lumayan mahal. Ya biasa, kalau di Indonesia itu apa-apa kalau misal kata hasil panen melimpah, tahu-tahu harganya turun dengan sendirinya.
Sebab itulah petani di sini kehidupannya itu stuck saja ya, maksudnya stuck di situ-situ saja. Kalau di Malaysia itu jadi petani, warganya itu kebanyakan boleh dikatakan sejahtera, bahkan punya pekerja orang asing. Jadi punya kebun, nanti yang mengelola pekerja asing. Jadi bos lah sahabatku semua. Nah di sini ada tanaman padi yang tumbuh subur. Ini siap panen sahabatku semua. Dan dikasih jaring. Ini modal cukup lumayan banyak ini. Beli jaringnya saja ini mungkin jutaan ya, sekitar 1 juta lebih. Sebab kemarin Bang Toha beli jaring sikit saja itu harganya 700.000. Dan misal kata panen, ini untungnya juga tidak seberapa. Kalau di sini itu yang kaya-kaya, lihat rumahnya bagus juga ini, berpagar, punya mobil. Nah, kalau untuk jalannya di sini itu jalannya ya tahu sendiri sahabatku semua, jalan di perkampungan Indonesia itu tidak seperti jalan di perkampungan Malaysia. Jadi kalau jalan seperti ini sudah cukup lumayan bagus lah. Ini ada sekolahan, ini sekolahan rendah. Sekolah rendah, kedai runcit. Ini warung sarapan pagi ya. Jadi warung sarapan pagi di sini itu sederhana sekali, tidak begitu besar. Jangan tanya Bang, kalau di Indonesia pagi hari sarapan roti atau tidak. Kalau di perkampungan seperti ini sahabatku semua, tidak ada yang sarapan roti. Beda dengan di Malaysia ya, meskipun berada di perkampungan, sarapannya roti, roti canai, nasi lemak. Di sini kalau orang makan roti itu katanya belum sarapan. Jadi tidak sah kalau tidak makan nasi. Tapi di sini kedai makannya sederhana saja sahabatku semua. Oke, Bang Toha mau skip dulu ya, sebab perjalanan cukup lumayan panjang. Nanti kalau sudah sampai di pasar paginya, Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar pagi yang ada di perkampungan Indonesia. Alang-alang belum bulan puasa, Bang Toha akan eksplorkan suasana kampung dan juga sisi kehidupan di sini, biar saling mengetahui seperti semua. Kita menuju ke pasar paginya. Ini kalau untuk jalan-jalan sore sambil menunggu azan maghrib, memang sangat seronok sahabat semua. Melihat pemandangan sawah padi yang begitu sangat menghijau. Dan nampaknya sebentar lagi para petani akan segera panen. Dan di sebelahnya di sini juga ada tanaman cili. Bang Toha akan berhenti sekejap ya, mudah-mudahan nggak ada mobil. Ada tanaman cili yang cukup tumbuh sangat subur. Jadi cili di Indonesia warnanya kuning seperti ini sahabat semua. Nah, ini ladangnya cukup sangat luas. Kalau punya ladang seluas ini boleh untung sedikit lah. Tapi kalau cuma tanam cili, ladangnya tidak begitu luas, untung pun juga tidak begitu banyak. Syukur-syukur balik modal sudah alhamdulillah. Dan bisa untuk dimasak sendiri. Banyak juga gubuk-gubuk ya. Jadi gubuk-gubuk itu biasanya untuk sarapan pagi atau untuk tempat rehat, tempat sholat. Oke sahabatku semua, kita melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya sudah sampai di pasar paginya sahabatku semua. Jadi pasar pagi di sini itu berada di tepi jalan. Tapi nampaknya kalau sudah pukul 7 pagi itu sudah agak sepi. Ada juga penjual bubur ayam, penjual bakso. Nah, jadi seperti ini pasar pagi tradisionalnya. Ada juga penjual kerupuk. Ada penjual bakso. Bakso ada masih kok. Bakso ada. Ya. Menjelang bulan puasa, pasarnya juga cukup lumayan ramai. Ada juga penjual sayur, ada kepala kambing juga sahabat semua. Ada kepala kambing, ada penjual sate. Ini kalau puasa buka atau tidak ya pasar paginya, ataukah mungkin tengah hari. Tapi esok insya Allah nanti kalau bulan puasa saya akan eksplor kira-kira
pasar di sini bukanya tengah hari atau pagi. Ada juga penjual ayam. Jadi pasar pagi di sini memang cukup sangat sederhana. Cuma kalau sudah pukul 7 nampaknya sudah sepi ya. Jadi pasarnya tidak terlalu panjang. Ada penjual ikan. Kurang lebih mirip-mirip seperti suasana pasar pagi yang ada di Malaysia, cuma kurang panjang. Oke sahabatku semua, Bang Toha lanjut untuk nge-vlog di suasana perkampungan, biar sahabat-sahabatku juga lebih tahu seperti apa perkampungan yang ada dalam ya. Ini Bang Toha mau masuk ke pelosok, ada warung kopi di sini. Misal kata merokok di tempat makan hal biasa. Kalau di Malaysia kan kena denda, di sini tak kena denda sahabatku semua. Ternyata banyak juga yang punya mobil. Wah, ini satu rumah punya mobil 2. Ini juga punya mobil. Ini macam mobil Pro 2. Tapi ini bukan Pro 2 sahabatku semua. Daihatsu. Tapi mobil-mobil Daihatsu kurang lebih juga hampir sama seperti Pro 2 bentuknya sahabatku semua. Oke, Bang Toha mau lanjut nge-vlog dulu ya. Ini karena perjalanannya agak panjang, Bang Toha matikan dulu. Memasuki kawasan kampung lain, dan ternyata di sini hari pasar tradisionalnya. Jadi kalau di Indonesia itu punya hari pasar tradisional. Ada penjual sembako. Kok penjual sembako sih? Penjual tembakau. Ada juga penjual songkok. Oke, Bang Toha akan berhenti sekejap untuk eksplor suasana pasarnya seperti apa. Saya nak cari tempat parking dulu sahabat semua. Jadi video ini untuk informasi dan hiburan buat para sahabat-sahabatku yang dimana mungkin belum pernah datang ke Indonesia, bisa melihat suasana perkampungan di Indonesia. Di sini banyak penjual sayur. Ini penjual sayur keliling. Pak, parking. Kita pergi. Omriku, nggih. Motor saya parkirkan ke sini. Mriki nggih. Nampaknya di sini pasarnya agak sepi, mungkin Bang Toha datang terlalu siang. Ini sebenarnya juga bukan niat datang ke sini sahabatku semua. Tapi pasar di sini memiliki keindahan yang cukup luar biasa. Jadi sebelahnya ada sawah padi. Sebelahnya ada sawah padi yang begitu memanjakan mata. Jadi sebelahnya sawah padi. Sebelah di sini pasar tradisionalnya. Bang Toha mau eksplor ke dalam. Seperti apa pasar pagi yang ada di sini. Oh, di sini juga ada penjual sayur. Ini lengkap, ini nampaknya carrot putih sahabatku semua. Dan Bang Toha juga baru tahu ya kalau di daerah di sini ada carrot putih juga atau wortel putih. Ada becak. Dulu becak ini di kayu, tapi sekarang sudah menggunakan mesin kotor. Ada juga penjual ikan lele. Ekspor suasana kampung, Pak. Ada penjual ikan. Apa? Di sini juga ada penjual baju. Jadi kalau hari pasar tradisionalnya itu, jadi kalau hari pasar tradisionalnya lengkap ya. Ada penjual baju, penjual kue mui, ada penjual sayur. Tapi nampaknya pasarnya tidak begitu luas sahabatku semua. Ada yang jual kerupuk, sarapan. Biasanya kalau menjelang hari raya Lebaran, pasar tradisional seperti ini cukup ramai.
Tapi kalau ini hari-hari biasa ya, meskipun hari pasar tradisionalnya tapi agak sepi. Ada juga penjual pisang, penjual buah-buahan, penjual sayur-sayuran, ada pakcik penjual kelapa juga. Jadi pasarnya tidak begitu luas, tapi untuk bahan-bahannya lengkap semua. Dan rasanya Bang Toha sudah pusing-pusing, tapi ternyata sampai juga di penghujung. Oke, Bang Toha nak keluar, nanti lanjut perjalanan selanjutnya untuk menuju ke kampung lainnya. Dan di sini ada petugas parkirnya sahabatku semua. Motor saya parking ke luar. Ada penjual sayur. Penjual sayur di sini semuanya fresh-fresh. Ada juga buah rambutan. Ada juga penjual kerupuk. Kalau di Indonesia itu makan tanpa kerupuk kurang lengkap. Sudah sampai juga. Jadi pasarnya tidak begitu luas. Jadi Bang Toha sudah ekspor suasana di dalam pasar tradisionalnya. Dan biasanya kalau di Indonesia, ibu-ibu itu ada yang jualan sayur keliling, ada petugas parkirnya. Bang Toha bagi lebih sedikit lah sahabat semua. Biasanya kalau parkir di pasar tradisional seperti ini itu bayar Rp2.000 atau sekitar 50 sen. Tapi Bang Toha mau bagi Rp10.000 biar untuk sarapan pakciknya. Di sini sarapan 10.000 sudah dapat. Nah, jadi berbagi rezeki. Nanti kalau ada yang ke bank ngasih kok 10.000, Bang Toha tidak bawa uang sahabatku semua, cuman bawa uang 30.000 untuk sarapan pagi. Cuman kali ini belum sarapan pagi, jadi yang 10.000 saya bagikan kepada pakcik. Jadi yang biasanya bayar 2.000, saya bagi 10.000. Ini ada bapak yang tengah mengamen, jadi saya rasa saya kasih lah ini bapaknya ngamen. Jadi kalau di Indonesia itu sering ya ada pengamen yang keliling dari kampung ke kampung lainnya, tapi kasihan bapaknya. Mau saya kasih kok malah bapaknya berpusing. Kalau di Indonesia namanya pengamen sahabatku semua. Jadi pengamen ini biasanya akan berjalan dari kampung ke kampung lainnya, atau biasanya akan pergi ke pasar-pasar tradisional. Kalau di Malaysia nggak ada sahabatku semua hal yang seperti di Indonesia. Di antaranya adalah pengamen. Biasanya pengamen tersebut keliling loh, dari kampung ke kampung jalan kaki. Dan itu tidak pernah saya jumpai ketika berada di Malaysia ya. Tidak ada pengamen yang ngamen dari kampung ke kampung. Dan di sini tengah ada panen padi. Panen padi yang masih menggunakan sistem manual. Nah, Bang Toha akan tunjukkan sahabatku semua. Jadi di sini panen padinya tidak menggunakan mesin, karena kalau menggunakan mesin untuk jeraminya itu tidak bisa digunakan untuk pakan ternak. Jadi di sini masih menggunakan manual. Kalau menggunakan mesin, jeraminya hancur sahabat semua. Sedangkan para petani di sini itu kebanyakan mempunyai sapi atau lembu. Ada pakcik-pakcik yang tengah sarapan pagi. Nah, jadi seperti ini suasana panen raya yang ada di kampung Indonesia. Nah, kita eksplor lagi sahabatku semua. Video ini agak panjang, tapi dari video ini sahabat-sahabatku bisa melihat suasana sisi kehidupan petani yang ada di perkampungan Indonesia. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Dan nampaknya untuk daerah di sini sawah padinya cukup sangat luas, dan sebentar lagi nampaknya juga akan masa panen.
Ketika memasuki kawasan pasar pagi tradisional, ramai sekali pedagang-pedagang yang bertanya, "Bang, ini kok di kamera mau dikasih apa? Bang, ini kok di syuting mau dapat apa?" Jadi di sini masih ada orang yang belum paham tentang media sosial seperti YouTube. Tadi Bang Toha ceritakan, saya masukkan YouTube untuk eksplor suasana perkampungan menjelang Ramadan. Dan di situ mereka baru paham. Jadi makcik-makcik ini sebagian ada yang kurang paham, sahabatku semua. Dan alhamdulillah akhirnya kali ini Bang Toha sudah selesai perjalanannya untuk eksplor kampung di kampung sebelah hari ini ya. Besok ke kampung sebelah lagi. Ada makcik-makcik yang tengah bawa pokok jagung untuk makanan lembu. Di sini sawah padinya begitu sangat tumbuh subur, sahabatku semua. Ini yang punya ladang benar-benar pandai bertani. Lihat sawah padinya begitu sangat tumbuh subur tanaman padinya, dan di ujung sana ada pakcik-pakcik yang tengah panen raya, yang dimana sebagian di sini sudah ada yang panen, tapi sebagian sebagian belum ada yang panen. Oke, Bang Toha mau lanjut perjalanan selanjutnya untuk persiapan ke kampung pegunungan. Seperti apa suasana menjelang Ramadan di kampung pegunungan. Semalam motor sudah saya servis dan sekarang siap untuk menuju kampung pegunungan. Jadi buat sahabat-sahabatku, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan semoga sahabat-sahabatku juga terhibur. Dan inilah suasana perkampungan yang ada di Indonesia, yang dimana dulu kalau Bang Toha merantau di Malaysia itu juga sering eksplor suasana perkampungan Malaysia. Tapi kini sekarang sudah berada di kampung halaman.